Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Unggulan An-Nawawi Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor mahasiswa 2703025315. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 dengan materi manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Selamat menyaksikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa bersama-sama. Kita berduduk siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukran 'alal wali wa limadatillahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan pagi kali ini, pagi yang cerah, pagi yang bahagia, alhamdulillah kita semua dapat berjumpa lagi, dapat tatap muka untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, Bapak mengecek kehadiran teman-teman semua untuk kelas 10 SMK Unggulan An-Nawawi. Pagi kali ini ada yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah, pada semangat untuk mengikuti pelajaran kita. Sebelum melanjutkan, kita lakukan pembiasaan untuk mengecek kerapian, kebersihan kelas. Mohon di samping meja, di bawah meja, masih ada kotoran? Siap bersih siap untuk mengikuti mata pelajaran kali ini. Sebelumnya, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, adik-adik semua, untuk menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Bapak persilakan untuk berdiri bersama-sama. Bapak lanjutkan, ini sedikit ada motivasi untuk anak-anak semuanya. Pada pembelajaran kali ini, nanti kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pada pertemuan kali ini, sebelum masuk kepada pembahasan, sedikit ada motivasi untuk kita semua
yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu terkait dengan akhlak. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang sebelumnya. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan terkait tentang apa? Tentang su'abul iman atau cabang-cabang iman, baik dari definisinya, pengertian apa itu iman. Yang masih ingat kemarin apa saja macam-macam dari iman itu? Apa saja? Iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada qadha. Lah itu macam-macam dari iman. Pelajaran iman minggu kemarin itu relevan, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, bab ketiga, yaitu manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pada pertemuan kali ini Bapak mempunyai sedikit pertanyaan. Sebelum nanti materi Bapak sampaikan, yang pertama, apa pengertian sikap hidup berfoya-foya itu? Kenapa? Menghambur-hamburkan uang. Salah satu berfoya itu bisa diartikan menghambur-hamburkan uang. Terus apa bahayanya kalau memiliki sikap hidup berfoya-foya? Tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mazmumah, sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Dan yang selanjutnya ini untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk pergi ke hiburan, kan beli makanan yang banyak, itu contoh dari menghambur-hamburkan uang. Kalau pada pengertian israf ataupun tabzir, dalam bahasa kita dinamakan sikap berfoya-foya, itu diterangkan pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 27. Di situ disebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros, innal mubadziri. Nah, ini dalam Al-Quran menggunakan kata mubadzir atau tadi katanya tabzir. Ini dengan kalimat yang lain, mubadzir, orang yang pemboros. Itu adalah saudaranya setan, ikhwanas syayatin, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Untuk menambah pemahaman, ini Bapak perlihatkan video yang terkait dengan israf tadi dan tabdir. Itu yang barusan diputar, materi yang ada. Dari materi tadi, baik PowerPoint ataupun video, ini Bapak memberikan sedikit ringkasan. Kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bahaya memiliki sikap hidup berfoya-foya. Bahayanya yang pertama, masalah keuangan. Sudah mulai ngantuk? Capek? Untuk menyegarkan, sebelum melanjutkan materi, Bapak ingin memberikan ice breaking. Biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran, bisa semuanya untuk berdiri. Sudah lebih bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Kita lanjutkan. Untuk kesempatan kali ini Bapak sudah mempunyai materi diskusi atau permasalahan dari tadi, PowerPoint yang sudah Bapak sampaikan dan juga video. Ini ada masalah
Nanti dari satu kelas ini Bapak bagi menjadi 4 kelompok sesuai tadi hasil dari asesmen diagnostik yang sudah Bapak koreksi, nanti disesuaikan dengan apa yang sudah dibagi. Nanti dibuat kelompok ini untuk kelompok 1, nanti ada gambar seperti ini. Nanti ini dilihat, dianalisis dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kelompok yang kedua ini ada gambar perempuan yang membeli belanjaan yang sangat banyak. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 3 dan 4, kelompok 3 ada gambar seperti ini. Oke. Terus kelompok 4 ini. Oke. Ini dari permasalahan yang nanti anak-anak diskusikan bersama dengan kelompoknya. Oke. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok, dibuat kelompok menjadi 4. Silahkan. Kelompok 1, terus kelompok 2, 3, terus kelompok 4. Oke. Kelompok 1 ini dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Silakan dikerjakan. Untuk perintahnya, ini untuk perintahnya dalam LKPD, di situ ada gambar, terus silakan dianalisis. Yang pertama itu gambar apa? Yang kedua, berikan penjelasan terkait gambar, jadi dijelaskan. Dan yang ketiga, cara menghindari dari apa yang ada di dalam gambar. Dan yang terakhir, lakukan refleksi atau merenungkan isi gambar tersebut dan bagaimana seharusnya menurut kamu. Itu silakan amati, diskusikan dengan teman sekelompok, tentukan tema tadi itu gambar apa. Silakan dikerjakan itu. Gambarnya. Penjelasan bisa dicari di buku paket, gitu. Sesuai nggak contoh-contohnya? Bisa dikerjakan. Kalau kurang paham diskusikan. Dipersiapkan jawabannya, maju semua. Nanti teknisnya perkenalkan diri siapa saja anggotanya. Dan menurut kami perilaku dalam gambar tersebut tidak baik ditiru. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1, silahkan. Barangkali dari kelompok yang lain mempunyai pertanyaan, silahkan. Kelompok mana? Kelompok 4. Oke, bentar. Ini. Kan tadi sudah dijelaskan dari gambar tersebut. Bisa tolong dijelaskan apa hubungannya rasa syukur dengan menghindari pemborosan makanan? Rasa syukur memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika kita bersyukur atas makanan yang kita miliki, kita akan lebih menghargai setiap butir nasi dan lauk yang ada. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan bisa duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita dari kelompok 2 tadi dapat gambar ini ya teman-teman. Itu gambar apa? Kalau dari teman-teman udah ada yang bisa jawab belum? Berbelanja secara berlebihan ya, oke. Untuk lebih tepatnya itu adalah gambar wanita yang sedang berjalan, yaitu orangnya kan lagi jalan sambil membawa banyak sekali tas belanja dari merek-merek mewah dan mahal. Apakah artinya kita sama sekali tidak boleh membeli barang yang bagus dan bermerek, di mana letak batas antara kebutuhan dan sifat berfoya-foya? Terletak pada niat dan prioritas ya. Jadi kalau kita mau membatasi antara kebutuhan dan sifat berfoya-foya itu tergantung dari niat dan prioritasnya kita. Misal nih kita beli barang yang bagus itu bukan berarti kita harus terus berfoya-foya. Dari kelompok 4 mendapatkan gambar ini. Ada yang tahu nggak nih ini gambar apa?
Nah, gambar ini tuh menunjukkan sekelompok orang yang sedang makan malam bersama di sebuah restoran mewah atau hotel elit. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sudah menyelesaikan diskusi kelompok, bisa kembali ke tempatnya masing-masing seperti tadi semula. Dari hasil diskusi tadi, sedikit Bapak ingin menganalisis dan juga mengevaluasi apa yang sudah disampaikan oleh 4 kelompok. Yang pertama dari kelompok 1 tadi sudah benar menyampaikan bahwasanya gambar ini adalah berfoya-foya dalam makan makanan yang berlebihan. Yang paling ini adalah nanti masalah kesehatan. Yang kedua ini terkait dengan apa? Pembelian atau belanja yang kurang bermanfaat. Hasil analisis atau evaluasi dari pembelajaran kelompok atau pembelajaran problem based learning pada pertemuan pagi kali ini. Sebelum mengakhiri, ini sudah masuk pada sesi penutup. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pertemuan pagi hari ini. Bapak persilahkan. Siapa yang bisa memberi kesimpulan pada pertemuan kali ini? Untuk selalu bersyukur atas nikmat dan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Terus jangan kufur nikmat juga. Terus kita juga harus selektif dalam milih teman. Misal ada temennya yang ngajakin buat foya-foya, kita usahakin menolaknya dengan cara yang halus. Terus kita juga berusaha hidup untuk yang sederhana, nggak usah yang mewah-mewah. Kalau misal udah bercukupan, udah cukup segitu ya udah secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Iya. Terus kalau misal kita itu punya uang lebih, kita pakai yang 50, 30 dan 20 atau menggunakan susunan rencana pembelanjaan gitu ya. Jadi nanti misal 50-nya itu bisa dipakai buat kebutuhan, 30-nya buat keinginan, nanti 20-nya bisa buat investasi. Ya. Terus yang terakhir itu kita juga harus rajin-rajin ya mengatur uang gitulah, mengatur intinya uang, mengatur uang yang baik. keuangan. Ya gitu mohon. Terima kasih, kita aplaus untuk teman kita yang sudah memberi kesimpulan. Terima kasih semuanya anak-anakku untuk kesempatan pertemuan pembelajaran pada kali ini. Tadi sudah disampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ada 5 secara garis besar. Yang pertama, selalu bersyukur atas nikmat dari Allah, selektif dalam memilih teman, jalan hidup dengan sederhana. Yang keempat, susun rencana keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir, menabung dan berinvestasi. Sebelum Bapak akhiri pertemuan kali ini, Bapak ingin mengetahui kemampuan anak-anak semua dalam memahami materi pada pagi hari ini. Nanti Bapak share di grup WA kelas, nanti bisa dikerjakan di ruang waktu lain. Sebelum itu kami sampaikan lagi untuk pertemuan minggu depan masih berkaitan dengan menghindari akhlak mazmumah. Tadi sudah selesai terkait dengan sikap hidup berfoya-foya. Minggu depan kita lanjutkan sikap hidup riya, takabur, sum'ah dan hasud. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa.
Tempat duduk siap, berdoa mulai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.